Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama kami dalam Sapa Jabar, masih membahas tema-tema menarik yang terjadi di sekitar kita. Dan pagi hari ini kita adalah talk show on the spot di daerah Kiara Condong bersama dengan Kang Haji Erwin. Beliau adalah anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi D, membawahi pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Dan pagi hari ini kita sudah ada di kediamannya Kang Haji Erwin. Kita sapa terlebih dahulu. Kang Haji Erwin, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Nova. Sewarna, Pak Nova. Alhamdulillah sehat ya. Semangat Kang Erwin pagi ini? Oh, harus semangat itu. Harus semangat, luar biasa. Jadi Kang Haji Erwin adalah solusi Bandung atau Bandung Win kalau tidak salah beberapa tagline-nya. Dan ini tentu kita akan tunggu gebrakannya seperti apa dari Kang Haji Erwin ini. Kang Haji Erwin, di era pandemi ini tentu Kang Haji Erwin berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya. Mendengarkah jeritan masyarakat hari ini tentang pandemi COVID-19? Ya, kebetulan Pak Nova, di rumah saya ini dari pagi sampai malam warga tidak berhenti yang datang ya. Luar biasa. Itu berbagai macam persoalannya ya. Tadi mungkin terkait pendidikan gitu kan ya. Pendidikan mah mungkin karena ini PJJ nggak punya handphone, nggak punya kuota gitu kan. Terus terkait di sosial mungkin yang nggak punya beras kan gitu Pak, yang emang posisi sampai habis susu, yang listriknya dicabut, kontrakan dan lain-lain, banyak lah persoalan. Itu gitu, terjadi di masyarakat hari ini? Terjadi Pak di masyarakat. Apalagi Kang Erwin daerah pemilihannya, walaupun memang kami dengar Kang Erwin tidak hanya di daerah pemilihannya tapi juga Kota Bandung begitu ya. Iya. Tapi kalau dilihat daerah pemilihan seperti Kiara Condong ini kawasan padat penduduk ya. Padat. Dan memang dinamikanya luar biasa, dan ternyata Kang Erwin mendengar semua itu dari pagi sampai malam, ternyata tidak berhenti datang warga ke sini. Nah, kalau program nih dari Kang Erwin sendiri atau dari PKB deh, apa sih yang diberikan untuk masyarakat Kota Bandung, Kang Erwin? Ya, kebetulan untuk saat ini kita ngadain food bank ya, Jumat Berkah, food bank Jumat Berkah. Kita berbagi makanan ke warga, juga kita berbagi beras, juga kita berbagi masker, juga kita melakukan penyemprotan disinfektan Pak, rutin tuh tiap hari beberapa RW kita semprot. Baik. Juga kita selain advokasi di pendidikan ya, terkait membantu yang pengen kuliah gratis, yang pengen masuk SMP, SMA yang gratis ya gitu ya, dalam arti gratis ini karena saat ini kondisi sekarang ini tidak hanya RMP yang tidak mampu untuk membayar, tetapi juga warga yang terkena dampak COVID-19 ini banyak sekali yang emang ketidakmampuan untuk membayar sekolah, pakai bahasa untuk makan aja kadang-kadang udah sulit. Makanya sekarang kami juga membantu saya program UMKM ya. Kita bantu masyarakat kecil yang betul-betul saya kasih bantu modal warung, modal kerja untuk bertahan hidup. Jadi untuk makan saja gitu, untuk cukup makan. Seperti saya kasih contoh nih. Saya kasih hanya 500.000 nih, pedagang cilok. Saya bilang kalau Bapak untungnya 50.000, itu Bapak makan hanya 50.000 dulu. Kalau Bapak untungnya 70.000, 50.000 buat makan, 20.000 simpen buat tabungan. Gitu kan. Nah, itu banyak yang saya bantu, itu termasuk pedagang ayam, juga pedagang goreng-gorengan. Tapi gitu. bukan hanya memberi umpannya saja. Apakah dilakukan pendampingan untuk tetap eksis mempertahankan hidup, Kang Erwin? Ya, sebenarnya kan begini. Untuk saat ini saya kemarin di RKPPS juga saya meminta ke pemerintah bahwa bukan hanya sektor makro saja ya, sektor mikro ini perlu dibantu di masyarakat. Kenapa? Ya untuk bertahan hidup aja dulu. Kondisi ini bertahan hidup juga udah alhamdulillah, bisa makan juga alhamdulillah. Jadi menurut saya beberapa sektor usaha yang mati itu kita bantu Pak UMKM-nya. Itu nggak besar mereka itu perlu uangnya gitu kan. Pedagang madu, pedagang gorengan, pedagang kopi dan lain-lain itu kita support Pak gitu. Artinya ini secara ekonomi juga membantu, secara sosial juga membantu. Ya. Tapi kalau bicara sumber dana Kang Erwin, apalagi tadi ada food bank. Ya. Dari mana sih dana ini bersumber? Ya, ada sebagian dari gaji saya mungkin Pak, dari gaji saya sebagai anggota dewan. Itu potong. Ya, ada juga dari hasil, kebetulan basic saya sebelum jadi anggota dewan kan saya usaha Pak. Ya. Jadi sekarang usaha saya masih berjalan. Ya, jadi alhamdulillah mungkin sekian puluh persennya hasil usaha saya
sedekahkan untuk kebutuhan masyarakat Pak gitu. Oke, artinya. Tapi kalau bicara rereongan, bersediakah juga nggak RW untuk rereongan dan mengajak masyarakat, para pengusaha, para apa namanya donatur segala macam? Ya, mungkin gini Pak, saya memberikan ilustrasi saja. Baik. Ilustrasi mungkin di suatu wilayah, kalau pengen tegak, kalau pengen makmur, pengen tentram, itu ditopang oleh 4 pilar Pak. Baik. Ini kata Rasulullah nih, kiwamud dunya bi arba'ati asya, bi ilmi ulama. Nah, pertama itu ulama. Kita harus percaya ilmunya para ulama. Nah, makanya terkait PPKM ini, kita jangan mendengarkan siapa-siapa. Kita dengarkan fatwa ulama MUI. Oh, jadi ketika MUI memang rumah ibadah ini berhentikan, ikutin lah. Ikut. Mereka udah jelas sanad keilmuannya. Mereka dari kecil pesantrennya, mereka udah jelas. Jangan mendengarkan yang baru juga belajar ya sebentar-sebentar lah banyak. Apalagi yang hoax ya. Apalagi yang hoax kan seperti itu. Baru yang kedua, wabi adil umaro. Nah ini saya pengen masuk kepada adilnya para pemimpin. Baik. Nah ini para pemimpin sekarang ini waktunya nih kita bersikap adil. Baik. Baru yang ketiga, wabi sokowati agnia. Dermawannya orang kaya. Nah inilah di masa pandemi ini saya menghimbau kepada para kaum agnia, para kaum yang merasa punya harta lebih, saatlah ini untuk berbagi. Karena insya Allah tidak ada yang sia-sia yang kita berikan ini. Allah akan menggantinya 700 kali lipat kalau kita emang posisinya. Kita bersedekah. Artinya nggak akan habis juga ya? Nggak akan habis. Baik. Baru yang keempat, wabi doa il fuqara. Doanya orang-orang fakir. Karena orang-orang fakir ini yang kita kasih, insya Allah pasti mendoakan. Doanya mustajab. Jadi 4 pilar itulah yang akan menopang tegak suatu wilayah. Makanya saya berharap dari 4 pilar ini saling bahu-membahu. Ya tadi, ya dari mulai eksekutif, dari mulai presiden, dari mulai gubernur, dari mulai bupati, anggota dewan, semua bahu-membahu, semua stakeholder, dari mulai TNI, Polri, apalagi sekarang terkait COVID ini kan dibagi, kalau nggak salah ya, dibagi 3 tuh untuk vaksin ini. Ada yang lewat dinas kesehatan, ada yang lewat TNI, ada yang lewat Polri itu. Betul. Sekitar 40-30-30 kalau nggak salah. Betul. Nah, jadi kalau 4 pilar ini saling bersatu, semua stakeholder bersatu, saya yakin kita bisa mengatasi pandemi ini, kita kuat. Dan masyarakat jangan termakan hoax, nggak ada vaksin yang lain atau lain-lain tuh. Insya Allah sayang lah, keputusan PPKM ini adalah hasil keputusan musyawarah antara ulama dan umaro, ya Pak Presiden, Pak Menteri, ya para ulama di MUI yang jelas sanad keilmuannya udah jelas. Gitu Pak. Jadi nggak usah diragukan kembali. Alhamdulillah kan sekarang menurun nih. Menurun betul. Nah, tapi kan Kang Erwin juga berhadapan langsung dengan masyarakat, melawan hoax bertebaran nih. Ya. Itu gimana mengedukasinya, Kang? Ya saya ke masjid, saya mengedukasi. Setiap saya sholat subuh, saya suka cek. Saya kadang bawa masker kan gitu kan. Saya bawa masker kalau sholat subuh. Kalau sekarang kan PPKM saya nggak ke masjid. Baru hari ini nih saya tadi ke masjid itu. Ya. Karena udah tanggal 9 kan. Ya, terakhir. Nah, biasa kalau itu saya edukasi, saya bawa masker, saya ke depan kadang-kadang kalau emang safnya apa namanya, kalau safnya berapat, saya suruh ini. Saya masuk ke depan, saya bicara di depan mimbar, tolong jaga jarak gitu kan. Tolong pakai masker. Begitu saya menghimbau itu. Terus ke masyarakat juga, ke RW-RW, kebetulan saya ketua forum RW Kecamatan Kiara Condong. Saya suka menghimbau ke teman-teman RW, ya tolonglah kita sebagai umaro di wilayah masing-masing betul-betul bisa menghimbau kepada masyarakat untuk taat dan patuh. Taat dan patuh saja cukup. Saya yakin akan kuat. Apalagi sekarang musim vaksin ya. Vaksin ini saya menghimbau kepada masyarakat juga harus. Nah, bicara vaksin tentu ini juga luar biasa, banyak juga hoax dan kemudian yang lain-lain. Tapi tahan lu Erwin. Jadi setelah jeda kita akan membahas tentang vaksinasi. Nah, bagaimana sebetulnya pandangan dan dukungan dari Kang Haji Erwin tentang vaksinasi ini, setelah jeda kita akan kembali. Siap.